Anak ini menuju terminal. Lalu ia mendengar suara di belakang. Alex tertegun sejenak lalu menoleh. Dia melihat sepeda motor melaju mendekat. Alex takut dan bergegas bersembunyi di sela lubang. Karena kepala desa mereka, orang-orang berbakat di desa melarikan diri. Kepala desa tidak mengizinkan penduduknya meninggalkan desa. Alex memiliki ambisi besar. Dia ingin pergi ke kota untuk belajar. Dia takut kepala desa tahu. Tak lama kemudian para pria tersebut mengejar hingga ke terminal bus. Mereka memanggil sopir untuk mencari Alex. Rupanya sopir tidak tahu siapa Alex. Dan semua ini terlihat Alex dari kejauhan. Agar tidak terkecoh oleh kepala desa, Alex mencari cara lain untuk pergi. Tapi baru beberapa langkah, dia mendengar sesuatu di belakangnya. Alex menoleh lalu melarikan diri ke semak-semak. Namun itu hanya seorang gelandangan yang membawa keledai. Alex bersembunyi di balik tumpukan jerami. Melihat orang itu menjauh, Alex akhirnya menghela napas lega. Tapi saat akan pergi, dia terpeleset dan terjatuh dari lereng bukit. Untungnya dia memegang pohon dan lolos dari maut. Tapi botol airnya terjatuh. Alex dengan cepat mendaki gunung. Panasnya gurun membuat Alex dehidrasi. Alex mengikuti jejak pria gelandangan itu. Lalu dia melihat ketel besar di tangannya. Alex punya ide. Di malam hari ketika gelandangan itu tertidur, Alex menyelinap masuk mencari air dan makanan. Saat akan pergi, gelandangan itu bangun dan ingin memukulnya. Namun Alex meninggalkan barang curiannya kemudian kabur. Setelah berlari sepanjang malam Alex benar-benar lelah. Tetapi dia sangat ingin pergi ke kota. Saat di jalan Alex melihat di depannya ada rumah kecil. Ini membuatnya senang. Alex berlari menuju rumah itu. Saat memasuki rumah Alex menemukan sumur. Dia melemparkan batu ke dalam sumur. Sayangnya ketika batu itu jatuh ke dasar, hanya terdengar pantulan batu. Alex hampir pingsan saat ini. Dia dibesarkan di pedesaan dan pergi ke kota untuk bekerja keras. Siapa sangka bisa mati kelaparan sebelum sampai kota. Tak lama kemudian Alex pingsan. Samar-samar ia melihat seseorang berjalan ke arahnya di kejauhan. Itu gelandangan yang ditemui Alex di perjalanan. Untungnya gelandangan itu berbaik hati menyelamatkan Alex. Keduanya bersandar satu sama lain dan bersiap pergi ke kota. Namun saat ini mereka mendengar anjing menggonggong di kejauhan. Jack berbalik dan melihat seorang pria berkuda di sini. Ternyata ada orang lain di sini. Jack mengatakan ada yang tidak beres. Dia menyuruh Alex melarikan diri. Tak lama kemudian dua orang sampai di sini dengan senapan di punggung mereka. Mereka yang ingin membawa Alex kembali ke desa. Saat Jack mengemasi barang bawaannya, dia mendengar anjing di sebelahnya menggonggong. Dia berjalan mendekat untuk memeriksa, lalu melihat seseorang datang menunggangi kuda di kejauhan. Hal ini membuat Jack sedikit takut. Dia menyuruh Alex mencari tempat bersembunyi. Tidak lama kemudian kepala desa dan anak buahnya mengepung Jack. Rupanya mereka datang untuk mencari Alex. Jack ingin melindungi anak itu. Jadi dia mengaku tidak melihat seorang pun di gurun. Kepala desa tidak mempercayainya. Dia melihat sekeliling dan menemukan sebuah sumur. Jadi dia membakar rumput dan melemparkannya ke dalam sumur. Untungnya Alex bersembunyi cukup baik. Kepala desa tetap tidak mau menyerah. Dia mengangkat senapannya dan menembak ke bawah. Hal ini menakuti Alex. Dia menutup telinganya dan berusaha tidak bersuara. Setelah beberapa kali menembak dan tak mendeteksi apapun, kepala desa ingin pergi. Namun bawahannya melangkah dengan angkuh. Ternyata ketika kepala desa berbicara dengan Jack, bawahannya menemukan sudut berbau urin. Dia bertanya kepada Jack, "Di mana Anda kencing?" Jack pura-pura menunjuk ke belakang. Mendengar itu bawahan kepala desa memukul Jack dengan tongkat. Karena dia menemukan bau urin di arah sebaliknya. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jack berbohong. Rupanya Alex ada di sini. Meski begitu Jack tetap menolak mengaku melihat bocah itu. Sepertinya dia ingin menggunakan nyawanya untuk melindungi Alex. Percakapan mereka terdengar oleh Alex di dalam sumur. Alex tidak ingin Jack menanggung semuanya sendirian. Jadi dia mendaki sumur langkah demi langkah. Begitu Alex naik, dia melihat Jack diseret oleh orang-orang jahat itu. Hal ini membuat Alex sangat marah. Setelah beberapa hari bersahabat, dia menganggap Jack sebagai ayahnya. Melihat Jack disiksa oleh orang jahat seperti ini, Alex memutuskan untuk melawan. Alex melihat pistol yang ditinggalkan kepala desa di tembok. Tepat saat kepala desa mengambil pisau untuk membunuh Jack,
Alex mengambil senapan dan muncul di belakangnya. Setelah melihat Alex, bawahan kepala desa juga mengambil senapannya. Tidak disangka tembakan Alex mengejutkan kudanya, membuat bawahan kepala desa juga terkejut. Namun saat itu Alex tidak sengaja menembak pantat kepala desa. Melihat itu Jack mengambil senapan dari tangan Alex. Tapi sekarang bawahannya kabur. Jack memutuskan meloloskannya, karena dia ingin Alex melihat artinya hidup, daripada membunuh orang secara membabi buta. Mereka berkemas dan keduanya mulai berjalan. Namun luka Jack mulai kambuh lagi. Ini adalah bagian film yang paling menyakitkan. Keduanya harus mencari tempat untuk istirahat. Tapi mereka sudah meminum semua airnya. Jack terluka parah. Alex mengurus orang tua itu. Alex harus memimpin keledai sendirian untuk mencari air. Setelah berapa lama Alex akhirnya melihat sumur. Dia bergegas memimpin keledai ke sana dan melihat ke dalam. Sepertinya ada air di dalamnya. Alex menggunakan ember besi untuk menimba air. Setelah itu Alex meletakkannya di tanah untuk mencuci muka. Saat sedang mencuci muka tiba-tiba Alex mendengar suara di kejauhan. Ini membuat Alex takut. Dia dengan cepat berdiri untuk memeriksa. Kemudian dia melihat seorang pria datang dari balik peti kayu. Orang ini sekilas terlihat licik. Seorang pria perlahan muncul di depan Alex. Saat ini Alex tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi Alex mengisi air pada beberapa ember dan siap untuk pergi. Tapi lelaki bernama Giang ini mengatakan ada banyak makanan di rumahnya, dan mengajak Alex singgah untuk menikmatinya. Hal ini membuat Alex sedikit terhibur, karena Alex belum makan seharian. Setelah masuk rumah Giang memberikan semangkuk makanan untuk Alex. Alex dengan senang hati mengambilnya dan memakannya. Tanpa menyadari dia telah jatuh dalam perangkap Giang. Setelah Alex makan dan siap berangkat, Giang tiba-tiba memanggil Alex kembali. Dia memberitahu Alex, ada susu dan sosis di ruang belakang. Biarkan aku membekalimu di jalan. Alex mempercayainya lalu masuk ke dalam dan melihat. Saat Alex masuk, dia melihat ruangan ini begitu seram. Dan hanya ada sepiring makanan basi. Alex menyadari ada yang tidak beres. Lalu Giang mengunci pintu dari luar. Alex berteriak putus asa tetapi tidak berhasil. Alex hanya bisa mencari jalan lain. Alex menggeledah tasnya dan menemukan sebilah pisau. Kemudian membuat lubang di pintu kayu dan membuka kunci pintu dari luar. Setelah keluar Alex bergegas mencari Giang. Dia melihat Giang kabur dengan keledainya. Ternyata ini tujuan dia yang sebenarnya. Alex segera turun dan mengejar. Alex mengambil sebongkah batu dan melemparkannya kepada Giang. Kemudian dia membawa keledainya. Tidak lama setelah itu dia kembali ke tempat Jack berada. Alex membawakan makanan untuk Jack. Selesai makan Jack mulai berkemas. Karena mereka harus meninggalkan gurun sebelum malam hari. Tidak tahu berapa lama, akhirnya mereka berdua menemukan sebuah desa. Tapi sesampainya di desa tidak ada siapa-siapa. Saat keduanya bertanya-tanya, sebuah sepeda motor tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu orang jahat yang mengejar Alex. Ketika Jack melihatnya dia bergegas menyeret Alex bersembunyi di sebuah rumah. Tapi orang jahat melemparkan bom bensin ke dalam rumah itu. Jack menendang pintu hingga terbuka dan membiarkan Alex melarikan diri. Jack mulai melepaskan tembakan, dan menyuruh Alex bersembunyi. Alex berlari ke gubuk sendirian. Tak disangka Alex langsung menemukan penjahat menunggunya di dekat jendela. Bocah yang ketakutan itu berlari ke lantai atas. Alex menemukan pintu keluar namun terhalang oleh papan kayu. Sekarang penjahat berhasil menangkap Alex. Dia menyeret Alex ke dalam mobil dan hendak membawanya pergi. Tapi untungnya Jack membunuh penjahat itu. Dia menarik penjahat itu keluar dari mobil. Namun karena kelelahan Jack terjatuh karena luka-lukanya. Melihat Jack mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya, Alex menangis keras. Jack menghibur Alex dan menyuruhnya hidup dengan baik. Kemudian setelah itu Jack pergi untuk selamanya. Hanya Alex yang tersisa berkeliaran di dunia. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.